kita terus melanjutkan pembelajaran kita bab 2 ya, masih tentang identitas. Nah, kalau kemarin kita sudah membahas beberapa faktor yang membentuk identitas atau kepribadian, saat ini juga kita masih mempelajari bagaimana terbentuknya identitas selain dari faktor-faktor yang sudah kita bahas kemarin ya. Nah, salah satunya adalah sosialisasi. Ya, jadi sosialisasi merupakan pembentuk identitas atau kepribadian seseorang. Apa itu sosialisasi? Ya. Sosialisasi adalah proses belajar seorang anak untuk menjadi anggota yang berpartisipasi dalam masyarakat. Hal-hal yang dipelajari ya dalam proses sosialisasi antara lain belajar peran, belajar nilai, belajar norma sosial. Itu menurut Berger, dan itu semua dijumpai setiap individu dimanapun dia berada. Ya, jadi proses belajar inilah yang akhirnya akan membentuk identitas atau kepribadian seorang anak. Oke, ada beberapa hal ya, agent dari sosialisasi itu sendiri. Jadi di mana aja atau melalui apa aja proses belajar seorang anak, itulah yang disebut dengan agentnya ya. Oke, nah kalau kita lihat gambar ini ya, ada seorang anak itu bermain dengan papanya ya, dengan seorang ayahnya ya, hubungannya cukup dekat, dan ini pun adalah proses belajar dan mempengaruhi kepribadian seorang anak. Dan ini mungkin jarang disadari para orang tua ya, bahwa ketika mereka bermain dengan anak-anaknya itu adalah satu hal proses belajar bagi anak-anak mereka. Tapi sebenarnya saat ini kita memahami hal-hal kecil pun itu ya, ketika dia bersama anak-anaknya itu pun sedang melakukan proses belajar ya. Karena lihat, peran orang tua dalam proses belajar seorang anak sangat menentukan perilaku si anak di kemudian hari. Oke, jadi agent sosialisasi pertama adalah keluarga ya. Keluarga adalah media, agen sosialisasi yang pertama dan yang sangat penting bagi seorang anak. Ya, jadi bagaimana proses pembelajaran melalui norma, peran-peran orang tua, ya, peran-peran yang diberdayakan tengah-tengah keluarga itu sangat menentukan perilaku seorang anak. Kemudian peer group atau teman sepermainan, ya. Setelah keluarga, ya, agen selanjutnya yang terdekat itu adalah teman sepermainan, ya. Kemudian sekolah, ya. Nah, kamu sekarang di usia sekolah dan sudah masuki tahap remaja, tahap pembelajaran game stage. Nanti kita akan membahas lagi apa itu tahapan sosialisasi ya. Tapi kamu sedang belajar juga di media sekolah. Selain keluarga, teman sepermainan, kamu juga sudah masuki agent sekolah ya. Kemudian media massa ada mencakup elektronik dan media cetak, dan kamu sendiri mengalaminya ya. Berikutnya satu lagi adalah yang mungkin tidak terlampir di sini adalah lingkungan kerja ya, pekerjaan. Nah, 5 agent ini ya, keluarga, teman sebaya, sekolah, media, dan pekerjaan, setiap orang akan mengalami dan melewatinya ya. Tapi selain ini ada juga banyak organisasi-organisasi ya, agent-agent yang lain. Tapi 5 hal ini semua orang melaluinya kalau Tuhan kasih umur panjangnya sampai di usia kerja. Dan 5 agent ini sangat berperan dalam menentukan kepribadian atau identitas seorang anak. Oke. Nah, bentuk sosialisasi ya. Jadi bentuk sosialisasi yang dialami seorang anak itu ada dua tahap ya. Yang pertama itu sosialisasi primer. Nah, sosialisasi primer ini adalah sosialisasi atau proses belajar yang dialami seorang anak atau seorang individu itu yang pertama sekali
Ya, yang pertama sekali setelah ia dilahirkan ke dunia ini, yang pertama sekali dia tempat belajar dia itu disebut dengan sosialisasi primer. Ya, jadi sosialisasi primer seorang anak itu apa? Terjadi dalam lingkungan keluarga. Ya, disebut sebagai sosialisasi pertama yang penting yang diterima seorang individu atau setiap individu. Oke. Yang kedua, sosialisasi sekunder, ya, proses belajar yang kedua, yang ketiga dan seterusnya, ya, setelah sosialisasi primer. Jadi sosialisasi primer hanya satu, keluarga, tapi sosialisasi sekunder itu ada banyak media-media yang lain. Contohnya tadi agen teman sepermainan, sekolah, media massa, dan pekerjaan, atau nanti ketika dia masuk organisasi-organisasi tertentu itu juga masuk kepada sosialisasi sekunder, ya. Nah, dalam sosialisasi sekunder ini terjadi proses resosialisasi dan desosialisasi. Jadi seorang anak itu akan mengalami kembali proses pembelajaran, mungkin persis atau penguatan dari sosialisasi primer, atau sebaliknya ada penurunan pembelajaran, ya, ketika dia berhadapan dengan media-media yang tidak sependapat atau tidak sepandangan dengan sosialisasi primer, jadi bisa mengalami desosialisasi, ya. Tapi ketika dia masuk media-media yang lebih baik, misalnya sekolah, nah, dia akan mendukung sosialisasi primer. Nah, dia akan mengalami perkembangan-perkembangan. Tapi mungkin sebaliknya, ada juga seorang anak atau seorang individu, ya, di dalam pembelajaran di keluarga dia memang sangat kurang atau mengalami ya, pembelajaran yang salah. Nah, setelah masuk dia ke dunia sosialisasi sekunder, dia mengalami resosialisasi. Jadi ada kebangunan kembali dari proses belajar yang dia alami, karena dia ketemu dengan orang-orang yang tepat di mana dia harus belajar. Ya, itu dia bentuk sosialisasi. Berikutnya adalah berikutnya adalah tipe sosialisasi. Ya, tipe sosialisasi ini mencakup sosialisasi formal dan sosialisasi informal. Nah, apa yang dikatakan sosialisasi formal? Ya, sosialisasi yang terstruktur, ya, terjadwal, ya, sedemikian rupa, ya, punya norma-norma yang sangat kuat, ya. Sementara sosialisasi informal ini tidak terstruktur sedemikian rupa, ya. Nah, slide di depan kita itu ada gambar siswa-siswa yang sedang belajar, ya, di dalam ruangan kelas. Ya, mungkin kita akan merindukan, ya, suasana demikian. Oke, jadi ini contoh sosialisasi formal, ya, tipe sosialisasi formal. Jadi proses belajar yang terstruktur, jadi punya seragam yang jelas, ada waktu-waktu yang jelas, ya, pagi sampai siang jam belajarnya, ada aturan-aturan belajar yang jelas, seperti ada pergantian les yang tepat, istirahatnya di mana, ya, ada norma-norma yang harus dipatuhi sesuai dengan yang terstruktur di dalamnya. Nah, sementara sosialisasi informal, ya, dengan teman sepermainan contohnya, ya, dengan media massa, nah, ini informal. Jadi ada dua tipe sosialisasi, ya. Jadi kamu udah bisa jawab. Ada pertanyaan di sana, tipe sosialisasi apa yang digunakan dalam gambar di samping? Kamu sudah bisa menjawabnya. Benar, itu adalah sosialisasi formal. Oke, kita mau terus melanjutkan, ya. Nah, kita juga mau memahami pola sosialisasi. Ya, anak-anak ibu yang kekasih, pola ini adalah bagaimana kita akan memahami praktek-praktek cara-cara belajar yang ada di tengah-tengah masyarakat. Ya, jadi ada dua secara umum pola sosialisasi. Jadi dua pola proses belajar seorang anak, atau dua pola belajar setiap individu di tengah-tengah masyarakat, baik di media atau di ajen keluarga,
agen sekolah, agen teman sepermainan, agen media massa, agen pekerjaan, dan lain-lain ya. Secara umum hanya 2. Oke, yang pertama, sosialisasi represif ya. Sosialisasi represif ini pola belajar seorang anak melalui pelaku sosialisasi ya. Jadi contohnya apa pelaku sosialisasi? Kalau di tengah-tengah keluarga ya, pelaku sosialisasi adalah orang tua. Nah, gitu ya. Kalau di sekolah, pelaku sosialisasi guru dan staf ya. Jadi sosialisasi represif ya, pola belajar yang dilakukan oleh pelaku sosialisasi itu menekankan hukuman atau kekerasan dalam proses belajarnya. Ya, wow ya, mengerikan ya. Tapi kadang-kadang ini memang diperlukan karena dalam proses belajar itu ada disiplin-disiplin yang dibangun ya. Tentunya itu memerlukan penekanan-penekanan ya, dan memang dalam sosialisasi primer ini lebih memfokuskan penggunaan hukuman atau penggunaan kekerasan dalam proses belajarnya. Dan mungkin banyak orang tidak menyetujuinya, tapi ini hal yang terjadi, bisa dikombinkan jadinya ya. Kalau memang agak sulit untuk didisiplinkan, mungkin diambil pola sosialisasi represif ya. Yang kedua, pola sosialisasi partisipatoris. Ini sangat berbeda dengan pola sosialisasi represif ya. Dalam proses belajar ini seorang anak dibelajarkan oleh pelaku sosialisasi, itu fokusnya penekanannya itu ya pada keinginan individu yang diajar, yang dibelajarkan ya, untuk melakukan hal-hal yang tepat ya. Biasanya memberikan hadiah, reward, dan tidak ada kekerasan. Jadi memang proses belajarnya ini tidak penekanannya bukan hukuman, tapi sebaliknya penekanannya adalah reward ya, pemberian hadiah, pemberian pemberian penghargaan bagi tanda petik bagi seorang anak atau setiap individu yang mengikuti proses pembelajaran yang sesuai yang diharapkan atau sesuai yang diarahkan oleh pelaku sosialisasi ya. Jadi 2 hal yang berbeda ya. Jadi pelaku sosialisasi represif itu pembelajarannya memfokuskan kepada penekanannya hukuman, sementara sosialisasi partisipatoris itu penekanannya adalah reward ya. Nah, ini dipraktekkan di tengah-tengah masyarakat. Tapi memang dalam pelaksanaannya ini ada dikombinkan. Cuman pada kenyataannya mana yang dominan? Jadi kita boleh melihat, oh, dominan di tengah-tengah keluargaku adalah pola sosialisasi represif ya. Sangat jarang orang tuaku misalnya ya memfokuskan pada reward, pada penghargaan, pada pemberian hadiah bagi perilaku atau pekerjaan yang sudah bagus saya kerjakan atau seorang anak kerjakan ya. Tapi selalu melihat fokusnya adalah ketika ada proses belajar yang salah, hasilnya kurang tepat, penekanannya adalah hukuman dan kekerasan ya. Jadi bagaimana mendidik itu ditekankan pada kekerasan atau hukuman, ini disebut dengan sosialisasi represif ya. Tapi prakteknya memang ini dikombinkan, cuman kita lihat mana yang dominan. Nah, inilah nak ya, sosialisasi. Jadi sosialisasi sangat membentuk kepribadian seorang anak ya, terbentuknya kepribadian seorang anak. Jadi dimanapun kau berada, agen-agen atau kelompok-kelompok itu membentuk kepribadian, dan setiap hal yang kita alami itu ya membentuk kita. Dan setiap orang atau setiap individu yang dilahirkan akan terus mengalami pembelajaran, berhenti sampai dia meninggal dunia ya. Jadi proses belajar itu berlangsung seumur hidup ya, sosialisasi itu berlangsung seumur hidup dan akan berhenti ketika dia atau seorang anak, seorang individu meninggal dunia. Oke, demikian topik kita ya, identitas individu dan bagaimana terbentuknya suatu identitas. Jadi pesan ibu adalah dimanapun kamu belajarlah dengan baik ya, karena
semua yang kau pelajari, semua yang kau alami itu akan memberi andil dalam pembentukan kepribadian. Oke, selamat pagi. Kamu boleh mencatat topik-topik ini. Kamu mencatatnya dengan menjelaskannya sedemikian rupa, membuat contoh-contohnya seperti yang Ibu sampaikan ya. Oke, jangan hanya mencatat poin-poinnya, tapi buatlah penjelasannya supaya suatu hari kau membukanya, kau bisa memahaminya. Shalom.